Sementara itu, Hana dan Alfian tiba di sebuah rumah mewah dengan lantai 2. Setelah memarkirkan mobilnya, keduanya segera turun. Hana kagum melihat keindahan dan kemewahan rumah yang ada di hadapannya itu. "Mas, ini rumah siapa?" tanya Hana. "Rumah kita. Ayo masuk." Alfian merangkul pundak Hana dan membawanya masuk ke dalam rumah tersebut. Setibanya di dalam, Hana benar-benar menganga melihat isinya bak istana. Matanya terus menelusuri setiap sudut rumah tersebut. Barang mewah seperti Gucci dan lukisan yang harganya mahal sudah terpasang rapi. "Gimana, kamu suka?" tanya Alfian, sementara Hana hanya mengangguk. "Mau lihat kamarnya enggak?" bisik Alfian. "Boleh, di mana, Mas?" sahut Hana. Seketika, Alfian mengangkat tubuh istrinya itu dan membawanya ke lantai atas. "Ih, Mas, turunin," pinta Hana. "Udah, diam, jangan bergerak." Alfian terus melanjutkan langkahnya, sementara Hana melingkarkan tangannya di leher Alfian. Setibanya di kamar, Alfian langsung menurunkan Hana di atas ranjang. Lagi-lagi Hana ternganga melihat kamar yang luasnya seperti bandara itu. Ranjang yang luas dan empuk, almari kaca yang pintunya lebih dari 7. Ada televisi juga yang menempel di dinding. "Mas, ini kamar kita. Kamu suka?" potong Alfian. Sementara Hana mengangguk dengan penuh semangat. Tapi Hana menggantung ucapannya. Raut wajahnya berubah sedih. "Tapi kenapa? Apa yang kurang? Kamu tinggal bilang," ujar Alfian seraya mendekat dan duduk di sebelah istrinya. "Mbak Raisa kan hamil. Apa mungkin kita tega ninggalin dia sendirian?" kelanya. Kepalanya menunduk dengan pikiran yang entah kemana. Alfian menghela nafas. "Aku tahu itu. Dan mungkin untuk saat ini, aku juga belum bisa menceraikan Raisa karena dia sedang hamil. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Setelah Raisa melahirkan, aku akan menceraikannya dan kita pindah ke sini," terang Alfian, lalu merengkuh tubuh istrinya. Seketika, Hana melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Nyaman, itu yang Hana rasakan. Pukul 3 sore, Alfian dan Hana baru sampai rumah. Hampir setengah hari mereka menghabiskan waktu di rumah baru itu. Alfian benar-benar bahagia bisa memiliki istri seperti Hana. Keduanya kini segera keluar dari mobil. "Hana, kapan kamu periksa ke dokter?" tanya Alfian seraya berjalan menuju teras rumah. "Belum tahu, Mas. Tapi temenin ya. Aku nggak berani sendirian," jawab Hana. "Iya, pasti aku temenin kok." "Ya udah, masuk ke dalam yuk." Alfian menggandeng tangan Hana dan membawanya masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Alfian cukup terkejut saat melihat seorang wanita yang usia sudah di atas 50 tahun tengah duduk di sofa bersama dengan Raisa. Seketika, Hana menarik tangannya dari genggaman tangan Alfian. Ia takut terjadi masalah. Alfian melirik Hana yang menunduk. Raut wajahnya terlihat gusar. Ia kembali meraih tangan Hana dan menggandengnya masuk ke dalam. Apapun yang terjadi, Alfian tidak akan menyembunyikan statusnya dengan Hana, karena gadis itu adalah istrinya. "Mama udah lama?" tanya Alfian. Seketika, Widya bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri putranya itu. Bahkan,
Wanita yang usianya lebih dari setengah abad itu berjalan mengelilingi Hana, layaknya polisi yang tengah menginterogasi penjahat. Jadi benar, kalau pembantu tidak tahu diri ini istri kamu? Tanya Widya dengan tatapan meremehkan. Dari mana mama tahu kalau Hana istriku? Batin Alfian. Ia melirik ke arah Raisa yang tengah tersenyum. Iya ma, Hana memang istriku, jawab Alfian tanpa ada keraguan. Widya menatap tajam ke arah Hana. Apa hebatnya dia, sampai-sampai kamu menikahinya? Apa tidak cukup memiliki Raisa? Aku tidak akan seperti ini jika Raisa tidak mendahuluinya, ungkap Alfian. Matanya melirik ke arah Raisa. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Sahut Widya yang mulai tersulut emosi. Raisa berselingkuh dengan Ferdi, teman aku ma. Mereka juga sering melakukan hubungan suami istri, jelas Alfian. Ia berharap ibunya percaya dengan apa yang ia katakan. Mama nggak akan percaya. Raisa tidak akan seperti itu. Widya menatap tajam putranya yang berdiri tak jauh darinya. Terserah, nanti setelah mama tahu sendiri, mama pasti akan menyesal, ujar Alfian. Ia tidak peduli jika ibunya tidak mempercayai omongannya. Hening, tidak ada percakapan lagi. Mereka ada pada pikiran masing-masing. Entah apa yang tengah mereka pikirkan saat ini. Sementara Hana memilih untuk menunduk. Alfian semakin erat menggenggam tangan istrinya itu. Alfian dapat merasakan apa yang wanitanya itu rasakan saat ini. Takut dan khawatir, itu yang Hana rasakan. Ceraikan dia. Mama tidak sudi punya menantu rendahan sepertinya. Tita Widya. Itu tidak akan terjadi, ma. Karena Hana tengah mengandung anakku, sahut Alfian. Mama tidak peduli. Kamu harus menceraikannya. Atau mama, apa ma? Mama mau ngancam apa? Mau usir aku? Iya, potong Alfian. Sekarang juga aku dan Hana akan keluar dari rumah ini. Hana, ayo. Alfian menggandeng tangan Hana dan membawanya masuk ke dalam. Sementara Widya hanya menatap punggung putranya. Entah kenapa ia merasa bersalah dengan ucapannya itu. Setibanya di kamar, Alfian langsung mengambil koper dan mengemasi barang-barangnya. Tetapi berbeda dengan Hana. Ia merasa bingung harus berbuat apa. Hana, kenapa kamu diam saja? Ayo cepat kemasi barang-barangmu, Tita Alfian. Mas, apa sebaiknya kita cepat kemasi barang-barangmu? Hari ini juga kita pergi dari rumah ini. Aku ingin hidup bahagia dengan kamu, potong Alfian. Lagi-lagi Hana hanya terdiam. Setelah semuanya siap, Alfian langsung menggandeng tangan Hana dan membawanya keluar dari kamar. Keduanya bergegas turun ke bawah. Setibanya di bawah, terlihat Raisa dan Widya masih duduk di sofa. Mas, mau kemana? Tanya Raisa. Aku sama Hana akan keluar dari rumah ini. Kamu tenang saja. Rumah ini sudah menjadi milikmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, jawab Alfian. Tapi mas, aku kan sedang... Raisa, anak yang kamu kandung itu bukan anakku. Jadi kamu jangan pakai alasan sedang hamil. Kamu harus meminta pertanggungjawaban dari Ferdi, potong Alfian dengan cepat. Jadi kamu lebih memilih dia daripada istri kamu, tanya Widya. Hana juga istriku ma.
jawab Alfian. Tapi kamu menikah tanpa seizin dari mama, sahut Widya. Alfian terdiam sejenak. Maaf, Ma, karena Alfian tidak meminta izin terlebih dahulu saat kami menikah. Hana, ayo. Alfian kembali menggandeng tangan Hana dan mengajaknya keluar. Raisa sudah tidak bisa mencegah kepergian Alfian. Begitu juga dengan Widya. Widya mengembuskan nafasnya. Ia tidak menyangka jika putranya seberani itu dalam mengambil keputusan menikah secara diam-diam dan sekarang pergi meninggalkan istri pertamanya, lalu lebih memilih istri keduanya. Amel mana? Tanya Widya. Amel sudah pergi, Ma. Amel ketahuan pergi ke hotel sama seorang pria. Itu sebabnya Mas Alfian menyuruhnya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Jelas Raisa. Widya menghela nafas. Anak itu benar-benar. Mah, terus bagaimana dengan aku? Aku nggak mau cerai sama Mas Alfian, ungkap Raisa. Raut wajahnya terlihat sedih. Lagi-lagi Widya menghela nafas. Mama tidak tahu, lebih baik nanti kamu tes DNA, biar semuanya jelas. Itu anak Alfian apa bukan? Karena Mama sudah sangat paham dengan Alfian. Jadi, Mama juga tidak percaya kalau anak ini anak Mas Alfian, tanya Raisa. Bukan tidak percaya, tapi Mama ingin tahu kebenarannya. Sudah Mama pusing. Mama mau pulang. Widya bangkit dan beranjak meninggalkan Raisa yang masih berdiri mematung. Bersambung.